Kau gede Gusmu. Gak pakat. Loro to sitok. Gusmu. Aku lu. Sitok ae. Iya. Sing godang-godang iki sing gosok wanyot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sobat bocah belajar tani. Pagi ini saya sedang jalan-jalan ke lahan milik tetangga yang notabene ini juga benih dari pada tajuk GY. Jadi pada tanaman bapak ini awal tanam usia 10 HST terendam banjir. Jadi Bengawan Solo meluap sehingga merendam daripada tanaman si bapak ini. Bapak, monggo diperkenalkan diri. Madep ini tuh cacik kita rukun. Namanya siapa Namanya Pak? Bapak Saidan. Namanya Bapak Saidan. Ya. Alamatnya Ngulek Ngadipuro Widang Tuban. Saya tanam kemarin, baru tanam sudah tenggelam banyu Bengawan Solo. Oh, baru tanam sudah Ya. terendam air Bengawan Solo. Alhamdulillah masih bisa bersemi lagi. Tanam sekarang kelihatannya kok baik. Oh, jadi ternyata sekarang kelihatannya sudah bagus kembali. Tapi Pak, ya, ini usia berapa, Pak? ini baru 20 hari. 20 hari, jadi Iya. 20 HST. Ya. Sudah dipupuk berapa kali, Pak? Kalau cairnya sudah 2 kali, yang pupuk bawah tanah baru 1 kali. Oh, jadi pupuk cairnya Sudah sudah 2 2 kali dan pupuk makronya, Makronya pupuk berimbangnya baru 1 kali. Baru kemarin, Pak ya? Iya, baru 1 kali. Nah, ini unik, guys. Jadi rata-rata pada petani bawang merah itu pola pemupukannya itu mulai dipupuk di usia 10 HST atau 12 HST, terus kemudian pupuk susulan keduanya itu di usia 16 atau 18. Nah, ini Bapak ini tanpa pupuk dasar dan hanya dilakukan pemupukan pertama di usia 20 HST. Dengan pupuk apa, Pak? MPK 16. NPK 16 Pak Tani. Jadi ini juga bisa buat gambaran buat teman-teman bahwasannya pola tanam bawang merah itu tidak ada patokan yang pasti. Jadi tidak ada metode-metode yang baku yang harus urutannya 1, 2, dan 3 yang dilakukan, tapi pola tanam bawang merah itu petaninya harus cerdas, tahu kapan saatnya tanamannya membutuhkan pupuk dan tahu kapan membutuhkan fungi dan insektisidanya. Pemupukannya itu harus punya sendiri. Nanti kalau sudah berarti bisa dipraktekkan gitu loh, sama-sama. Jadi pemupukannya menurut Pak Saidan bisa dilakukan secara teorinya masing-masing. Nanti mana yang terbaik itu yang bisa digunakan atau dilakukan bersama-sama. Ini overall tanamannya ini sangat menurut saya sudah tergolong bagus walaupun baru dilakukan pemupukan sekali, dan saya yakin setelah dipupuk ini besok akan cepat subur karena saya lihat walaupun tanpa dipupuk dasar dan pupuk susulan pertama, tanaman Bapak ini sudah
tingginya hampir 20 cm. Jadi ini anakannya juga lumayan banyak karena ini termasuk benih yang berkualitas dari tajuk GY, dan ini juga benihnya agak tanggung, jadi nggak terlalu kecil, terlalu besar, sederhana lah. Ini memang lahannya persis di bantaran Sungai Bengawan Solo. Ini sekitar ada panjangnya hampir ada kalau 70 meter lebih ya. Hanya 2 bedeng tapi panjangnya hampir ada kalau 80-an Pak ya, sekitar itu ya. Lebih. Kalau lebih nih, Lebih. hampir 100 meter panjangnya. 100. Jadi 2 bedeng, yang satu bedengnya isi 1, 2, 3, 7 jalur, yang satu isinya 5 jalur. Tapi panjangnya hampir ada 100 meter. Pak, ini harapannya panennya di usia berapa Pak? Kemungkinan kalau saya jadi itu puasa 20 hari sudah 60. Oh, jadi targetnya di bulan Ramadan itu Boleh 20 hari, sudah Jadi- umur 60 berarti. oh ya, jadi kalau ini usianya 20 HST berarti kisaran itu 60 HST akan dipanen di sekitaran 20 hari di bulan puasa. Jadi lebaran kurang 10 hari ini akan dipanen. Pak, ini kok dengar-dengar harga bawang merah hari ini agak sedikit dingin Pak ini. Menurut Bapak gimana? Tenang atau Ya, gimana Pak? tenang, enggak usah repot masalah harga berambang. Nanti kalau Dengerin sudah- guys. Kalau sudah mulai pertengahan bulan Ramadan sudah melejit kembali. Nah, ini saya suka petani-petani yang seperti ini, jadi punya keyakinan saya yang enggak tinggi. gentar kok. Tanah Eh, berambang itu enggak gentar, walaupun itu harganya murah. Tapi saya enggak, yang penting berhasil. Itu loh. Ini pesan buat teman-teman sobat bocah belajar tani. Jadi pesannya Bapak ini jangan takut harga murah, yang penting hasil melimpah. Hasil melimpah. Itu gitu loh ya. yang penting. Itu yang penting. Orang petani itu kalau berhasil itu sudah senang kok. Walaupun harganya itu loh sederhana. Itu loh. Kalau harga jual mahal tapi tidak berhasil, tidak ada artinya. Eh, Walaupun harga mahal, tapi kalau nggak berhasil untuk Nggak ada melakukan artinya. tanam, nggak ada arti. Masuk itu. Kok bisa begini, bagaimana obat-obatannya, pupuknya bagaimana, kan bisa dipraktekkan nanti sama-sama gitu loh. Pak, ini saya lihat ada beberapa yang moler Pak. Jadi ini saya tidak memungkiri. Jadi ini kalau tipe molernya yang seperti ini Pak, ini bisa bawaan benih Pak. Jadi sebagus apapun benihnya itu tidak menjamin 100% akan Berhasil Tidak ada moler. Kalau hanya satu, dua. tanaman beginilah. Namanya bibit itu tidak bisa sama. Ya. Ada yang dulunya itu sudah kemungkinan dia sudah boler. ya. Itu loh. Jadi ditanam ya boler kembali. Jadi buat teman-teman kenali tanaman Anda sedemikian rupa. Jadi kalaupun ada moler 1-2, itu lihat teman-teman dari faktor lahannya, apakah lahan itu lembab atau enggak. Terus kalau sudah moler itu bisa menular, bisa sangat potensi untuk menular. Tapi jika benih itu tergolong benih yang berkualitas, kalaupun ada yang moler dari bawaan benih, itu penularannya agak sedikit bisa terkendali. Hanya saja tetap ada 1-2 itu ketemu yang moler dulu. Dan pesan saya buat Bapak ini, karena Bapak ini saya lihat ini eman sekali mau mengeliminasi atau membuang atau mau mencabut daripada yang moler. Ini menurut saya ini metode yang salah. Dan kemarin di usia 18 HST itu saya sempat ngulik tanaman Bapak Saidan. Itu kemarin tuh pucuk kuning atau kering daunnya. Banyak kering garing. Tapi di 20 HST ini saya lihat ini sudah hijau royo-royo. Alhamdulillah, ini saya rasa
setelah dipupuk ini 3-4 hari ke depan akan kelihatan, Pak? Tanam bawang itu yang penting itu orangnya itu harus jernih, harus perawatannya harus jernih. Itu loh. Penting itu, Pak. Jadi Enggak. harus teliti, Pak ya? Enggak terkait masalah uang. Jadi kok punya uang banyak tapi prakteknya tidak bisa, hancur. Tanam brambang itu tidak semudah. Banyak ilmu yang kita dapat, guys. Iya, Jadi tidak semudah seperti tanam jagung, tanam gitu-gitu. banyak uang tapi kalau orangnya tidak teliti Tidak maka teliti. akan selesai. Seperti selesai. Ini juga ilmu. Jadi harus setiap hari harus seneng, Pak ya? harus senang, Harus harus senang. bagaimana kok kejadiannya kok begini daunnya. Jadi harus punya pikiran bagaimana saya berobat apa kok akhirnya bisa jadi baik. Ini kalau di Tengguan Ubat ini kok area saya begini itu karena ada perubahan. Iya, jadi Memperalih perubatan Oh, gitu loh, gitu, betul jadi- kok. Umpama kok antrakol aja ya tidak bisa karena perkembangan musim itu tidak sama gitu loh. Jadi ini ada saran, Pak, untuk dari saya. Jadi satu ada saran dari saya untuk yang moler-moler ini, Pak. Ya, Hendaknya bisa dibuang lah. dibuang saja. Kalaupun tidak dibuang, agar menghentikan penyebaran itu bisa dikasih kapur dolomit di sekitarnya Ya. atau spray menggunakan bahan aktif azol yang terindikasi moler. Dosisnya langsung ke 40 mili dengan air cuman 5 liter. Jadi 5 liter air 40 mili Remazol P atau bahan aktif azol hanya dispraykan yang moler-moler saja, Pak. Remazol itu kan kanggo penahanan moler loh artinya. Nah iya makanya, Pak. Jadi yang moler dispray pakai Remazol P tapi dosisnya langsung tinggi, Pak. Hanya yang moler saja. Itu fungsinya kalau memang dia itu tidak dibuang supaya jamur itu tidak menular ke temannya. Ini eman sekali kalau sampai nanti terjadi menular. Ini saya praktekkan gini loh. Dulu saya sudah ke bola Bali tanam bawang. Tapi sekarang saya ini memperposisi praktekan. Dulu tuh saya kalau ke pupuk itu saya garisi. Saya buatkan jalur untuk penumpuk tanah, pupuk. Tapi sekarang saya ini praktek. Setelah saya beri pupuk bawah tanah, lalu saya susuli pupuk cairan. Oh, gitu. Itu loh. Ini Jadi- saya katakan kok hasilnya kok begini. Jadi ini, guys, Setelah saya sebelum saya pupuk tanah, dulu itu sudah saya pupuk cair 2 kali. Terus kemarin saya pupuk tanah, langsung saya susuli pupuk cair. jadi Kok hasilnya begini? Jadi Bapak ini kemarin sedikit ngikutin metode saya. Jadi karena ini di musim penghujan, jadi saya menganjurkan Bapak ini tidak melakukan penyosroan. Jadi tidak dilakukan penyosroan, langsung dipupuk dan langsung disiram. Karena menurut saya kalau musim penghujan seperti ini, kalau kita terlalu sering melakukan penyosroan, itu akan merusak daripada perakaran. Sehingga jamur patogen akan mudah masuk ke jaringan daripada tanaman itu melalui akar yang putus. Nah, Bapak ini sekarang mempraktekkan, jadi karena beliau pernah, disosrok kemudian ditabur dan pupuknya itu hampir 2 bulan. Jadi mulai awal tanam Masih pupuk utuh. sampai usia panen itu pupuknya masih utuh. Jadi masih utuh, tidak terserap. Tidak terserap dulu. Nah, saya juga agak sedikit kok aneh, tapi memang itu pada kenyataannya ada. Jadi setiap lahan itu punya agroklimat masing-masing, agroklimatnya masing-masing. Jadi pola tanam itu tidak bisa dibakukan seperti di tanaman-tanaman saudara-saudara yang lain. Jadi kita harus benar-benar jeli. Oke? Oke. Mungkin itu cukup dari saya. Satu, Pak, pesan buat teman-teman.
Ya mudah-mudahan semua orang yang tanam bawang merah ini diberi penghasilan yang banyak. Walaupun murah tidak usah gentar. Ya, ini pesan Dulu. dari Pak Saidan buat dulur-dulur petani bawang merah. Walaupun harga murah, tapi jangan gentar, tetap berkaya, tetap bekerja untuk bertani agar sukses dalam bertaninya. Oke, cukup dari saya, Dwi Widang, bocah belajar tani. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tanam pecah tuh, langsung lihat Iya. kan langsung nyerap ngono lho. Iki praktek wane. Dadi awak dhewe apa ngalih posisi ndek tak praktek nang ngene. Ngono lho. Wong mati asine monggo aku le balik mbok sampean kle kok bondo sampean ku akeh. Pinter sampean asing nggo cincir bambang lagi. Mune ngono. Lho kek tak wasi pu godhong iki garing kok sakit koyo ngene. Iya. Mbok olah piye? Aku ngono. Aku meneng ae, Man. Aku meneng. Lu kok Njaluk cah iki mampir niki mang, esuk mang. Nek gak salah njaluk mbok 15 kilo, 20 kilo lho. Cah iki.